online nggak bisa. Parah. Kita orang tua jangan pakai gitu-gituan. Udah aja makan bayar. Apa tuh bayar makan udah. Ya paling pakai apa tuh bank gitu. Pasar Cihapit adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Bandung Wetan. Pasar Cihapit ini muncul pertama kali pada tahun 1947. Karena dulu di masa pendudukan Jepang, Pasar Cihapit memiliki kisah yang kelam. Ia jadi bagian dari daerah hunian yang difungsikan sebagai kamp tawanan bagi perempuan dan juga anak-anak. Pada 2019 lalu, Pasar Cihapit mewakili kota Bandung untuk bersaing dalam lomba Pasar Juara yang diadakan oleh pemerintah dari Provinsi Jawa Barat. Pasar Cihapit berada di peringkat ketiga yang mana menjadi rujukan pengembangan pasar-pasar tradisional di Bandung. Saat ini Pasar Cihapit menjadi satu dari beberapa pasar tradisional di kota Bandung yang mana mengusung konsep yang unik di dalamnya. Mulai dari lukisan mural di dinding pasar, keramahan serta kebersihan area pasar, penerapan aplikasi digital dalam proses transaksinya, dan warung Bu Eha yang menjadi tempat makan tertua di Pasar Cihapit. Kami dari mahasiswa UIN Bandung datang ke sini mau mewawancara tentang Pasar Cihapit. Nah, pas kami ke sini tuh menjadi pusat perhatian. Di sini ada satu warung namanya Warung Nasi Maeha. Nah, kebetulan Maehanya ada di sini. Boleh diperkenalkan dulu, Mak, nama lengkap, nama panggilan, sama usianya. Nama lengkap Ibu Haji Julaiha. Nama panggilannya? Eha. Jadi Maeha aja ya? Bu Eha. Oh, Ibu Eha. Itu kan ada di situ. Ya. Ibu sekarang umur berapa, Ibu? 93. 93. Alhamdulillah masih bisa berdagang ya, Bu? Bisa tuh. Jangan pikun. Kan Ibu menjadi legend, kan kata Ibu jadi legend. Ibu udah berapa lama sih dagang di sini? Si ibu mah dari tahun 60. Tahun 60. Orang tua mah dari tahun 47 baru bangun ini pasar. Dulu bukan pasar, lapang. Ibu sekarang udah zaman 2023 yang mana kemarin mungkin ada sempat pandemi COVID-19. Ya pernah ya. Ya. 4 bulan. Ya. Dan sekarang pas dilihat Bu, saya udah just tip menjadi pembelian online. Oh, nggak ada online. Nggak suka. Nggak suka. Kenapa Ibu nggak suka? Nggak bisa. Online nggak bisa. Parah. Kita orang tua jangan pakai gitu-gituan. Udah aja makan bayar. Apa tuh bayar makan udah. Ya paling pakai apa tuh bank gitu. Bang. Nah, soalnya memang kayak ribet aja gitu. Ribet. Kalau yang gitu nggak ribet. Berarti orang-orang juga jarang pakai yang bayar pakai. Ada juga, tapi kalau belum datang itu sama si mama nggak diterima. Mama menerima yang cash. Harus cash aja gitu. Warung Nasi Bu Eha merupakan warung yang sangat legend yang ada di Pasar Cihapit. Warung ini ada sejak tahun 1947 yang didirikan oleh orang tua dari Ibu Eha. Kemudian diteruskan oleh Bu Eha sebagai generasi kedua di tahun 60-an. Pasar Cihapit dulunya hanya berupa lapangan tanpa ada bangunan pasar serta jumlah pedagang yang bisa dihitung oleh jari. Para pembeli tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, tapi banyak pejabat serta tokoh-tokoh penting yang juga mendatangi warung Bu Eha. Bahkan beberapa pembeli datang dari berbagai negara seperti Korea, Jepang, Pakistan, dan yang lainnya. Yang datang hanya sekedar makan makanan ala Sunda yang ada di warung Bu Eha.
Ada hal menarik yang disampaikan Bu Eha terkait kesulitan dalam penggunaan transaksi digital, yang mana cenderung tidak menyukainya karena dianggap ya ribet. Apakah pedagang lain juga beranggapan yang sama? Lalu bagaimana dengan digitalisasi yang diterapkan di pasar Cihapit di masa pandemi? Yang ini kamu nyoba yang ini? Aku yang original satu Ya. sama yang ini Ini satu. satu. Kalau pembayarannya gimana kak? Kita nggak kita bawa ada cash. QRIS Oh, sama QRIS bisa. QRIS bisa. Ada kan? Oh, ternyata di pasar juga bisa pakai QRIS Bisa ya. di sini udah pakai QRIS. Oh, boleh deh. Iya. Udah canggih anak muda. Digitalisasi di pasar Cihapit ini sudah ada sejak sebelum pandemi, sekitar tahun 2018. Namun intensitas dari penggunanya yang rendah. Ketika masa pandemi, opsi transaksi digital menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh para pembeli. Program digitalisasi pertama kali ditawarkan oleh pihak bank-bank serta aplikasi digital. Hampir semua pedagang menyetujui sistem digitalisasi dalam transaksi. Namun realitanya transaksi digital di pasar Cihapit tidak begitu berjalan. Hanya sebagian pedagang yang masih mempertahankan digitalisasi dalam transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pedagang tentang sistem transaksi digital dan juga resiko terjadi penipuan akibat transaksi ini. Nah, bahkan sebagian pedagang justru menyembunyikan papan QRIS yang dimilikinya demi menghindari transaksi digital. Selain itu tidak ada pengaruh yang signifikan dari transaksi digital. Bahkan terkadang uang yang didapat melalui transaksi digital ini cenderung lambat diterima oleh pedagang. Terlebih karena adanya hari libur pada satu pekan. Selain itu karena mayoritas pembeli di pasar tradisional Cihapit adalah orang tua, maka sedikit sekali pembeli yang melakukan transaksi digital, terlebih jumlah harga yang kecil dianggap hanya mempersulit transaksi. Ibu, tentang pasar Cihapit juga ya, yang mana kemarin sempat corona dan sempat padam. Nah, yang saya tahu dan bisa saya lihat, sekarang sudah sistemnya itu digitalisasi, sudah mulai transaksi online. Iya. Nah, salah satunya ibu yang menarik perhatian saya, di sini ada QRIS. Iya. Nah, itu bagaimana awalnya, Bu? Awalnya dulu kan nggak boleh pegang uang karena kuman atau nggak tahu itu alasannya. Ya diadain ini QRIS sama transfer, terus belanjanya online. Jadi nggak langsung bayar kan, jadi transfer. Kalau dari masyarakat jadi langsung responnya gimana, Bu? Apakah baik? Kebanyakan baik. Baik. Jadi lebih enak QRIS atau enggak? Lebih enak QRIS katanya. Apa keuntungan dari QRIS, Bu? Aman, nyaman, sama Aduh, pokoknya mah aman ya. Ya, lebih enak, lebih simpel ya, Bu? Iya, iya. Kalau ada gak kerugian yang kayak QRIS ribet gitu, Bu? Ada gak? Ada yang bilang gitu, tapi menurut ibu enggak. Jadi Ya, memang aman. QRIS ini tuh salah satu bentuk untuk mempersimpel ya, Bu? Ya. Memperenak gitu Iya. dalam penjualan. Iya, iya. Baik Bapak, langsung saja dengan saya mengenai pertanyaan yang pertama. Boleh. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk menggunakan transaksi digital? Oh, bukan mengusulkan, justru yang pertama kali itu menawarkan dari GoPay. Menawarkan ke sini gitu, bukan kita yang ini mengajukan. Untuk pertama kali baik dari GoPay, Bank BRI atau bank yang lain, biasanya mereka yang nawarin. Berarti bagaimana nih awal mulanya diadakan pembayaran digital di pasar ini, Pak? Kalau tidak salah mah karena saya yang hampir yang pertama kali ikut dari sebelum corona. Jadi sebelum corona emang Udah saya udah kalau nggak salah masih sekitar 2018-19 lah kalau nggak salah. Jadi sebelum corona gitu. terus bagaimana nih Pak diadakannya transaksi digital? Bagaimana dari pendapat Bapak sendiri sebagai pedagang? Ya kalau pinginnya mah pedagang pinginnya cash and carry ya.
transaksinya kan. Tapi karena memang harus mengikuti perkembangan ya ikut juga. Jadi ada sisi positif sama negatifnya. Positifnya ya banyak di sini yang pasang sebenarnya seperti saya, tapi yang dipajang mah paling cuma 1-2. Karena hampir mayoritas kita mah pedagang pinginnya secara langsung cash and carry gitu. Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk menggunakan transaksi digital ini, Pak? Yang mungkin dari perbankan ya. Kalau kita mah sebagai penjual mengikutin aja. Mau pakai cara apapun, mau cash apa, mau secara digital oke aja. Terus bagaimana nih awal mulanya diadakan pembayaran digital? Apakah karena pandemi atau sebelum pandemi juga udah? Sebelum pandemi juga udah ada penggunaan itu. Setelah ada pandemi malah lebih aktif lagi itu penggunaan digital gitu. Karena orang nggak mau kontak. Dan pemerintah juga tidak membolehkan uang cash ya Pak waktu itu? Membolehkan. Pas pandemi tetap Membolehkan. Kalau tidak membolehkan mah gimana? Membolehkan Pak itu waktu itu. Kemudian sewaktu bank-bank menawarkan digital nih Pak, bagaimana pendapat para pedagang di sini Pak? Apakah mereka merespon positif atau sempat menolak Pak? Ya kalau para pedagang mungkin tergantung orangnya gitu. Kalau orangnya dia menerima ya dia mungkin menerima secara digital ataupun secara cash itu. Tapi kebanyakan menerima atau menolak Pak dari para pedagang sendiri? Menerima juga sebagian mah enggak. Kalau menolak dia tidak mengikutin, akhirnya pendapatan bisa menurun juga gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri menerima Itu. Terus terakhir ya Pak, dari adanya pembayaran digital ini yang diterapkan di pasar, kira-kira harapan apa yang Harapan Bapak mah diterapkannya digital itu harus mengerti dulu orangnya. Jadi ya, kalau orang kan kalau digital itu tidak semua orang mengerti, termasuk Bapak setengah mengerti itu. Jadi kalau udah benar-benar mengerti tidak akan menjadi keberatan mungkin gitu. Tapi Bapak kalau misal diberi pilihan nih Pak antara pembayaran digital atau langsung, Bapak lebih setuju menggunakan yang mana? Langsung aja. Lebih mempermudah. Lebih bermudah, lebih percaya. Gitu. Atau enggak kalau Cihapit itu menerapkan transaksi digital? Iya teh, tahu teh. Kenapa? Iya tahu. Oh, tahu, oke. Kalau menurut A, sosialisasi dari pemerintah terkait pembayaran digital tuh gimana? Kalau menurut itu mah saya kurang tahu teh, soalnya baru ke Cihapit. Oh iya, oke. Kalau A pernah melakukan transaksi digital nggak? A? Pernah teh, Pernah? hampir tiap hari sering. Oh, sering, oke Iya. oke. Kalau dengan transaksi digital ini mempermudah AA atau mempersulit sih menurut AA? Sama-sama menguntungkan sih teh. Menguntungkan, Iya, oke. mempermudah dalam ya contoh jualan seperti ini teh. Oke ya. Kalau pendapat AA terkait adanya transaksi digital di pasar tradisional gimana? Ya bagus sih teh. Ya kayak kan sekarang zamannya zaman modern. Ada Ya kemajuan iya berarti ada ya. kemajuan. Oke. Kalau orang kan contoh gak bawa uang cash bisa Bisa. pakai internet, pakai Internet. digital. Oke, baik. Kalau AA ada setuju nggak sih dengan ulusan revolusi pasar tradisional menjadi pasar digital? Ya setuju aja sih teh. Setuju. Iya ditambahkan sekarang ya canggih pasarnya gitu ya, sistem modern. Benar-benar. Ada harapan nggak ke depannya untuk pasar Cihapit? Ya ada sih semakin maju terus digitalnya, Oke. pasarnya semakin maju terus. Maju, oke. Iya. Oke. Bapak pernah nggak melakukan transaksi digital? Pernah. Ya. Biasanya kalau transaksi
Ke semuanya sih yang bisa transaksi digital. Kalau bisa transaksi digital, Iya. baik transaksi digital. Ya, Kalau dengan transaksi digital ini mempermudah atau justru mempersulit? Kakak nih menurut kakak gimana? kalau menurut aku mempermudah. Iya. Iya. Pendapat kakak nih gimana terkait adanya transaksi digital di pasar tradisional? Em, Kalau buat anak muda sih pasti memudahkan ya. Tapi kalau yang biasanya kalau ke pasar tradisional kan biasanya orang tua gitu. Jadi mungkin kalau buat orang tua kurang gitu. Iya. Karena orang tua juga iya, ha-ha. Menilik sebuah sistem digitalisasi di sebuah pasar tradisional merupakan realita yang tak biasa. Menerapkan sesuatu yang tak biasa untuk masyarakat biasa perlu sosialisasi berkala demi memberikan pemahaman yang nyata tentang teknologi yang ada. Karena masyarakat tak hanya terdiri dari anak muda yang sadar akan perubahan dunia, namun ada orang tua yang tak bisa dikesampingkan keberadaannya. Penerapan digitalisasi di Pasar Cihapit merupakan contoh bahwa ketika menerapkan sesuatu yang baru membutuhkan proses pemahaman terhadap teknologi yang diterapkan kepada para pedagang. Untuk menciptakan program yang berkelanjutan juga perlu pengawasan tentang keberjalanan kinerja supaya tercipta tujuan dan kemaslahatan bersama. Para pedagang berharap demi mensukseskan program yang ada, tak hanya kerjasama antar pedagang, tapi juga perlu andil para pembeli dalam menjalankannya. Karena realitanya banyak pembeli yang enggan atau bahkan tidak mengerti tentang transaksi digital yang ada, serta cenderung melakukan transaksi yang sudah biasa. Bahkan beberapa pedagang lebih memilih transaksi secara langsung karena dianggap lebih mudah serta uang yang diperoleh ada langsung di depan mata. Ah, nggak ada online. Nggak suka. Nggak suka. Kenapa ibu nggak suka? Ah, nggak bisa. Online nggak bisa. Parah. Kita orang tua jangan pakai gitu-gituan. Udah aja makan bayar. Mana Bu, apakah baik? Kebanyakan baik. Jadi lebih enak QRIS atau enggak? Lebih enak QRIS katanya. Apa keuntungan dari QRIS, Bu? Aman, nyaman, sama apa ya? Aduh, pokoknya mah aman ya. Ya, lebih enak, lebih simpel ya, Bu? Iya, siap. Ya kalau pinginnya mah pedagang, pinginnya cash and carry ya transaksinya kan. Tapi karena memang harus mengikuti perkembangan ya ikut juga. Jadi ada sisi positif sama negatifnya. Positifnya ya banyak di sini yang pasang sebenarnya seperti saya, tapi yang dipajang mah paling cuma 1-2. Karena hampir mayoritas kita mah pedagang pinginnya secara langsung cash and carry. Kalau kita mah sebagai penjual mengikutin aja. Mau pakai cara apapun, mau cash apa, mau secara digital oke aja. Lebih berkembang atau lebih Ya, harus berkembang lagi ya. Lebih baik lagi. Kalau harapan pasti ya ada pengen lebih maju lagi, ramai lagi, ya secara langsung lagi lah gitu. langsung lagi tapi Iya, yang belanjanya. Harapan Bapak mah diterapkannya digital itu harus mengerti dulu orangnya. Jadi ya, kalau orang kan kalau digital itu tidak semua orang mengerti, termasuk Bapak setengah mengerti itu. Jadi kalau udah benar-benar mengerti tidak akan menjadi keberatan mungkin.